Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai kepemimpinan. Begitu banyak dalam Al-Quran membicarakan kepemimpinan. Begitu juga para pengikut. Seperti diuraikan pada tausiah yang terakhir, kesabaran merupakan syarat yang dicantumkan dalam Al-Quran. Dalam mekanismenya itu kesabaran merupakan hal penting. Dan syarat-syarat lain seperti berbadan sehat, ilmu yang luas, ya. Kemudian di dalam melaksanakan harus adil. Kedua, tidak mengikuti hawa nafsu. Adil ada tiga kata di dalam Al-Quran. Al-Mizan, itu juga adil. Qisti juga adil, ya. Maka penerapan adil itu tentu tidak jauh dari tiga kata tersebut, ya. Nah, mari kita dalami lagi ngapa seorang pemimpin itu bisa sabar, ya. Kesabaran itu ada sebab. Pertama, ilmu yang luas. Pemimpin itu harus punya ilmu yang luas, ya. Bisa menjangkau masa depan. Jadi kalau berhadapan dengan rakyatnya yang memprotes misalnya, dia sudah tahu, ya, ujungnya itu kemana. Ibarat orang yang katakanlah orang tua, yang tua sudah banyak pengalaman, ya, diprotes orang yang muda. Tentu dia tahu kemana arah yang muda tadi. Nah, gitu. Maka kita lihat dalam surah Asy-Syura 42, kita perhatikan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 38. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat 38 ini unik, karena satu-satunya biasanya sesudah sholat infak, ya, sudah sholat infak. Tetapi di tengahnya adalah musyawarah, sholat, musyawarah, infak, ya. Ini dipahami oleh Ustadz Bahtiar Nasir, sesuatu yang dia temukan sangat luar biasa. Jadi sholat, musyawarah, infak bagi orang-orang yang betul-betul mematuhi perintah Allah itu, musyawarah itu bagian dari ibadah, ya. Dan segala keputusan dilaksanakan setelah musyawarah, setelah hasil musyawarah. Nah, itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim, dan bagi orang yang memenuhi, ya, menjawab, merespon Tuhannya,
Tuhan mereka. Wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Wa amruhum syura bainahum, ya, dia memutuskan sesuatu urusan mereka dengan musyawarah di antara mereka. Wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka menginfakkan sebagian rezekinya. Atau bisa dalam arti mereka melaksanakan segala sesuatu setelah musyawarah. Nah, jadi tiga poin ini diletakkan dalam satu kedudukan yang sama. Biasanya kita temukan dalam Quran wa aqamus shalah wa atuz zakah. Nah, itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Di tengahnya itu ada wa amruhum syura bainahum. Ya, mereka memutuskan dengan musyawarah di antara mereka. Nah, dengan potongan kalimat ini diletakkan di tengah, itu menunjukkan sesuatu yang harus dilaksanakan menjadi ibadah-ibadah sesuai dengan ibadah yang lain. Wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Jadi kehidupan mereka itu, musyawarah itu bagian kehidupan dari mereka, ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu hidup ini bermusyawarah, baik terhadap istri, keluarga, tetangga, sesama rukun warga. Musyawarah itu merupakan kehidupan kita, dan ini termasuk tingkat 4 ketakwaan. Ya, ketakwaan itu saya pilah-pilah dari ayat-ayat Al-Quran ini kira-kira 7. Nah, kalau musyawarah itu tingkat keempat. Kalau musyawarah itu kan kita berarti bertemu dengan orang, memutuskan bersama, diskusi, ya, memerlukan kesabaran, kedalaman ilmu, memaafkan, itu. Maka itu tinggi, pada strata yang tinggi, ya. Gitu. Nah, kemudian dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Jadi setelah diputuskan akan dilaksanakan, ya, ini suatu ayat pelengkap, ya. Kalau seandainya ada kezaliman bagi orang-orang yang sudah melaksanakan apa-apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, dia berhak membela diri. Sebagai pemimpin, dia bisa membela diri. Nah, itu, ya. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka dizalim, diperlakukan dengan zalim, mereka berhak membela diri. Wallazina idza, dan apabila asabahumul baghy, musibah, ya, musibah. Jadi telah menimpa mereka kezaliman, yantasirun, bagi mereka berhak membela diri, ya, gitu. Tapi, ya, karena kesabaran seorang pemimpin, walaupun mereka dikatain, dicemooh dan sebagainya, dia sabar. Karena kesabaran dia itu karena ilmunya tinggi, gitu. Ya, karena ilmunya tinggi, jadi segala hal yang dilakukan atau segala hal yang merupakan reaksi dari masyarakat, dia sudah tahu, ujungnya itu sudah tahu. Nah, gitu, ya.
Kita lanjut. Dan balasan sesuatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini berhubungan dengan istiqomah, ya. Istiqomah, sabar dilakukan istiqomah. Artinya kalau orang berbuat zalim kepada diri kita, boleh kita membalas kezalimannya, ya, yang setimpal. Yang setimpal artinya di situ mengandung makna kesabaran, juga kesabaran. Kita misalnya ditempeleng pipi kanan, kita boleh menempeleng pipi kanannya juga karena setimpal. Jangan sampai kita lakukan dengan lebih keras. Nah, ya, itu sudah merupakan suatu pelajaran, suatu kesabaran. Kemudian kalau seandainya kezaliman itu kita balas dengan kebaikan, itu yang lebih tinggi nilainya. Itu, ya, itu di dalam istiqomah itu merupakan hal yang penting, ya. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Dan balasan suatu kejahatan yang setimpal, ya. Faman afa, barang siapa memaafkan. Ini afari pada kondisi memaafkan yang menjadi watak, ya. Seperti saya ungkapkan, sobaro, ya. Jadi sabar itu sudah merupakan bagian kehidupannya di dalam kepemimpinan. Dia juga pemaaf, karena pemaafnya itu sudah merupakan bagian dari kepemimpinannya, ya, gitu. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa berbuat baik, memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Fa ajruhu 'ala Allah. Itu kalau ada pahala, biasanya kita ketemukan, ya, ajron kabiro, ajron azima. Itu biasa, ya, pahala yang besar, pahala yang mulia. Kalau ini fa ajruhu 'ala Allah, ini luar biasa kalau namanya ada Allah, ya. Sama dengan ini kitab, biasa saja. Tapi kalau kita bilang ini kitabullah, beda, ya. Jadi fa ajruhu 'ala Allah. Jadi pahalanya luar biasa. Innahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka sama yang zalim. Kita lanjut, ya. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Jadi kalau orang zalim kemudian dibalas kezaliman itu, tidak ada alasan untuk menyalahkan seseorang yang sudah dizalim itu, karena dia sudah membalas, gitu, ya. Walamanis tasoro, dan sungguh yang membela diri, walamanin tasoro, dan sungguh yang membela diri ba'da zulmihi, setelah dizalimi, gitu, ya. Faulaika ma alaihim, mereka tiadalah atas kesalahan mereka, atas mereka diberikan
sedikit pun dosa min sabil, ya, orang yang balas zalim udah, ya. Maka orang yang dizalim itu kadang keluar kata-kata, ya, kata-kata kasar, karena orang yang dihadapinya adalah orang zalim. Nah, itu kita tidak bisa menyalahkan orang yang berkata kasar setelah dia dizalimi, nah gitu, ya. Kita lanjut. Sesungguhnya kesalahan hanya pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Ya. Innamas sabil, sesungguhnya jalan dosa alal ladzina yazlimunan nas, yang menzalimi manusia, wa yabghuna fil ard, mereka dan berbuat melampaui batas tanpa hak, bi ghairil haq, tanpa punya hak, ulaika lahum adzabun alim. Terakhir, tetapi siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Walaman sabara wa ghafara, dan memaafkan, inna dzalika, sesungguhnya itu lamin azmil umur, ya, sesuatu yang mulia. Saya kira cukup, ya, kita gambarkan. Jadi sabar itu bisa berkenan pribadi, seperti kita sabar karena ada musibah, kemudian ada godaan untuk berbuat jahat. Sabar juga memerlukan kesabaran dalam taat yang selalu dibicarakan ulama dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian sabar juga menyangkut pemimpin. Sabar juga menyangkut pemimpin. Mengapa dia bisa sabar? Pemimpin itu bisa sabar dan merupakan syarat kesabaran itu karena kelebihan ilmu. Ilmunya luas. Jadi dalam menghadapi masalah itu bagi dia menemukan jalan-jalan yang terbaik, maka dia sabar, ya. Sudah itu di dalam pelaksanaan dia harus berbuat adil. Jangan sampai ketidaksabaran itu menjadi dia tidak adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Saya kira, kan, kita lanjut lagi, ya. Saya kira ada satu ayat yang perlu kita pahami. Mengapa sebetulnya kita bisa sabar? Dalam surah At-Taghabun, ya, ini mengenai tauhid, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Harus ditanamkan di dalam hati, ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang terjadi pada seseorang kecuali dengan izin Allah. Perlu kita tanamkan segala sesuatu musibah, ya, baik menimpa diri kita, menimpa masyarakat, menimpa orang lain, tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Nah, itu kita tanamkan itu, ya. Harus kita tanamkan. Dengan izin Allah dalam arti musibah itu sepengetahuan Allah. Musibah itu punya maksud. Mungkin dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk menguji kita, ya. Nah, dengan menguji kita lolos, maka musibah itu merupakan isyarat bahwa dosa-dosa kita akan diampuni, ya.
kemudian kita akan diangkat derajatnya. Nah gitu ya. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kalau kita mendapat musibah, ini seizin Allah. Mungkin Allah tahu dan kita pun merasa bahwa Allah akan mengangkatkan derajat kita, memaafkan dosa kita, dan memberi ganjaran yang besar. Nah itu kan, nah, itu yang biizni itu. Ya. Nah kita lanjut lagi. Wa may yu'min billah. Barang siapa percaya kepada Allah, ya, yahdi qalbah, akan ditunjukkan, akan dimasukkan dalam hati kita petunjuk. Nah, maka kita kalau mendapat musibah, kita akan memperoleh, kalau kita sabar, kalau kita yakin bahwa itu biiznillah, nanti dalam hati kita ditanamkan suatu hidayah. Oh ini hikmahnya, nah gitu. Oh ini hikmahnya, gitu, ya. Setelah kita melalui satu masa yang cukup panjang, biasanya kalau musibah besar lama gitu, ya lama. Tapi setelah pada satu waktu muncul perasaan kita, oh ini hikmahnya, gitu ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Alim. Ya, jadi kalau alim ini menutup, ya, bahwa ini soal keilmuan. Masalahnya soal keilmuan. Gitu. Kalau kita berilmu, ya, insya Allah paham dengan ilmunya Allah. Gitu. Kalau kita berilmu, insya Allah paham dengan ilmunya Allah. Itu cara membaca. Kalau ada penutup dengan memakai al-asma al-husna, gitu kan? Saya kira cukup dulu ya. Mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar, apa yang saya ucapkan, ya, mudah-mudahan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi penenang hati kita, mudah mengerti, ya, semakin rindu kita kepada Al-Qur'an, dan semakin gembira kita belajar Al-Qur'an di dalam Quran sendiri, ya. Belajar Quran itu sehingga kamu gembira. Nah, itu juga merupakan ukuran bagi kita. Gembira dah kita belajar Al-Quran. Nah, gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi